Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doa beliau. Wabil khusus Gus Maulana Syuhada yang senantiasa kami hormati, segenap jamaah majelis Qiyamul Lail dan semua santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan rahmat, taufik serta hidayah oleh Allah sehingga bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita ini betul-betul dijadikan tambahan bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan apa yang akan dilaksanakan besok malam, yaitu tentang sholat taubat, yaitu tentang taubat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari sahabat Abi Dzarrin bahwasanya Kanjeng Nabi bahwasanya beliau mendengar dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika, inna likulli da'in dawaan wa dawa'udz dzunubi al istighfar. Terus Kanjeng Nabi, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Sedangkan obatnya dosa yaitu istighfar, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi itu dalam sehari istighfar kepada Allah, niat tobat kepada Allah fil yaumi mi'ata marrah. Dalam sehari itu 100 kali. Niku Kanjeng Nabi. Orang yang gelarnya al-maksum, terjaga dari segalanya, terampuni segala kesalahannya, itu dalam sehari beliau istighfar niat tobat 100 kali. Coro Kanjeng Nabi niku boten usah tobat, boten usah istighfar, nggih enggak ngefek, enggak jadi masalah. Tapi karena Kanjeng Nabi masih mengakui diri ini adalah hamba yang punya kewajiban ibadah kepada Allah dan juga menjadi panutan, ya dilakoni. Malah lebih parah ibadah Kanjeng Nabi daripada kita. Itu Kanjeng Nabi dalam sehari 100 kali. Nah kita istighfar niat taubat saja udah jarang-jarang. Ya meskipun setelah sholat, padahal coro kita taubat dimanapun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hikayah, ada sebuah cerita. Wa dzukira anna Adam alaihi salatu wassalam qala. Nabiullah Adam alaihi salam itu menyebutkan
Innallaha ta'ala a'ta ummata Muhammadin alaihi salatu wassalam arba'a karomatin ma a'taniha. Allah subhanahu wa ta'ala terus Nabi Adam memberi pada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad 4 kekeramatan, 4 kemuliaan ma'atoniha, yang mana 4 itu enggak diberikan kepadaku, kata Nabi Adam. Ya, Kanjeng Nabi Adam setengah cemburu karena hanya diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi. Al-awwal anna qabula taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammadin alaihi salatu wassalam yatubuna fi kulli makan fayaqbalullahu taubatahum. Yang pertama, sesungguhnya taubatku, kata Nabi Adam, itu diterima kalau di Mekah. Taubat di hutan gak diterima Nabi Adam. Taubat di gunung gak diterima. Taubat di rumah, di masjid gak diterima. Khusus di Mekah taubatnya Nabi Adam itu baru keterima. Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umatnya baginda Nabi Muhammad yatubuna fi kulli makan, tobat dimanapun, yaqbalullahu taubatahum, diterima oleh Allah tobatnya. Tobat di kandang asalkan sungguh-sungguh diterima. Tobat di rumah sungguh-sungguh diterima. Tobat di musola, tobat dimanapun, apalagi di masjid, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan sangat enak, kita itu umatnya Kanjeng Nabi nggak perlu repot-repot ke Mekah. Coro Nabi Adam ada di Indonesia, kalau mau tobat itu sih ngumpulkan uang dulu mau ke sana. Ya, andaikan kita juga sama seperti Nabi Adam, ya kapan mau tobat kita? Harus nunggu tempat. Tempatnya nggak tepat. Karena kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, di masjid oke, di rumah oke, di jedeng pun oke, asalkan tobatnya sungguhan. Wataniyatu anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Keistimewaan kedua, kata Nabi Adam, saya itu kalau bermaksiat kepada Allah dalam keadaan berpakaian, maksiat kepada Allah berpakaian, kupluan, yo takwaan, yo sarungan misalkan, ja'alani uryanan, langsung oleh Allah pakaian saya dihilangkan, langsung telanjang. Nah ini andaikan ada pada umatnya Kanjeng Nabi, ya lebur. Ya, pas nggodho wong wedok langsung mencelat kabeh celonone bersih. Ya, sarung-sarungnya bersih, telanjang. Ini kalau Nabiullah Adam maksiat kepada Allah langsung telanjang. Lah buktinya ketika Nabi Adam maksiat kepada Allah di dalam surga, turun langsung telanjang, gak miliki apa-apa Nabi Adam. Wa ummatu Muhammadin ya'suna uryanan fayalbisahumullahu ta'ala, sedangkan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad maksiat kepada Allah dalam keadaan telanjang, fayalbisahumullah, tetap oleh Allah diberi pakaian. Kan enak, tetap ada pakaiannya, enggak ditelanjangin oleh Allah, padahal kita bermaksiat dalam keadaan telanjang. Ini apa itu istimewanya umatnya Kanjeng Nabi. Wa dzalitsatu anni lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati.
Kata Nabi Adam yang ketiga, saya kalau bermaksiat kepada Allah, farraqa baini wa baina imraati, langsung dipisah sama istri. Oleh Allah langsung dipisah sama istri beliau, mencelat. Ya. Nabi Adam entah ada di mana. Ibu Hawa juga saya juga enggak tahu. Saya ada di India. Makanya orang-orang India agak bening-bening. Katanya seperti itu, saya kurang paham. Pisah dengan ibu Hawa, pisah Nabi Adam gara-gara bermaksiat kepada Allah sekali ini. Wa ummatu Muhammadin alaihi salatu wassalam yasunallahu wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad maksiat kepada Allah, tapi tidak dipisah antara dia dengan istrinya. Kan enak ini. Andaikan kita maksiat sama seperti Nabi Adam, ya bolak-balik kita itu kawin lagi. Karena apa? Istri hilang, suami hilang. Sekali maksiat istri mencelat, ada di Madinah. Sekali maksiat istri ada di Amerika. Bolak-balik lagi, kita lah banyak istrinya nanti. Ya, kata Bapak itu enakan kayak Nabi Adam. Pendek banyak bini nanti. Itu. Lah kita gak dipisah oleh Allah, tetap ya, tetap kumpul dengan istri, tetap kumpul dengan keluarga meskipun kita maksiatnya bolak-balik. Itu yang ketiga. Yang keempat, warrabi'atu anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Enaknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, saya itu maksiat kepada Allah di dalam surga. Di dalam surga maksiat kepada Allah, fa akhrajani, oleh Allah dikeluarkan. Padahal maksiatnya sekali. Belum pernah saya mendengar Nabi Adam maksiat bolak-balik ada di dalam surga. Nggih. Sampean tahu mendengar maksiat bolak-balik Nabi Adam? Enggak. Hanya kena bujur rayu iblis. Di situ iblis nyebut-nyebut nama Allah, saking takutnya kepada Allah, ada nama Allah langsung takut. Padahal Nabi Adam tahu kalau iblis itu pembohong. Tapi karena takutnya kepada Allah, kesebut namanya tuh udah takut tadi. Nah, sebab itu hanya satu kali itu. Di Al-Quran juga seperti itu. Dikeluarkan, diusir oleh Allah dari surga. Wa ummatu Muhammadin alaihi salatu wassalam yasunallahu kharijal jannah fayadkhulunaha idza tabu. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad maksiat kepada Allah di luar surga, fayadkhuluna, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Idza tabu, asalkan mau tobat kepada Allah. Ini kan untung, enak. Kita banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah, tapi oleh Allah masih dimasukkan ke dalam surga asalkan kita mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini loh keistimewaannya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad kalau mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu besok kita tobat kepada Allah bersama-sama. Tujuannya beda-beda, sama-sama membersihkan diri dari semua dosa. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya dosa itu ada dua macam. Ada yang pertama, dosa itu antara kita dengan Allah. Yang kedua, antara kita dengan sesama manusia. Antara sesama manusia. Dan perlu diketahui dosa kita terhadap Allah, asalkan Allah ridho, kita mau beristighfar kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa sesama,
Jangan minta maaf kepada Allah tok, ndak minta ridho pada sesama manusia yang kita dolimi, yang kita yang kita maksiati, ya. Tapi orang tersebut tidak halal, tidak ridho kepada kita, maka la tanfa'ukat taubat hatta yuhalilunaka. Taubat kita itu enggak akan bermanfaat sama sekali, enggak akan mengefek, enggak akan membekas sama sekali kalau orang yang kita dolimi belum ridho, belum memaafkan terhadap kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.